Di Sulawesi Tengah, tepatnya di wilayah Donggala dan Sigi, ada sebuah tradisi kuno yang terdengar tak masuk akal, tapi benar-benar ada. Sebuah ritual yang mempertemukan manusia dengan roh leluhur mereka melalui tarian api. Tradisi ini dikenal dengan nama Tari Maluya. Tapi jangan bayangkan ini seperti tari tradisional biasa. Karena dalam ritual ini, para penari benar-benar menari di atas bara api yang menyala tanpa terbakar sedikit pun. Dan yang lebih mengejutkan, mereka kemudian kerasukan. Tubuhnya menggigil, matanya kosong, dan suaranya berubah seperti bukan suara manusia. Tari Maluya bukan sekadar tarian. Ia adalah bagian dari ritual pemanggilan roh leluhur yang dilakukan secara sakral oleh masyarakat adat setempat. Tradisi ini sudah berlangsung selama ratusan tahun, diwariskan dari generasi ke generasi. Dulu, ia dilakukan untuk meminta petunjuk dari para leluhur. Saat musim tanam gagal, saat penyakit misterius merebak, atau ketika kampung dilanda musibah besar. Bagi mereka, roh leluhur bukan sekadar kenangan masa lalu. Mereka dipercaya masih hadir, mengawasi, dan bisa memberikan pertolongan jika dipanggil dengan cara yang benar. Ritual dimulai saat malam telah larut, biasanya pada bulan purnama. Suara gong dan tetabuhan tradisional menggema di antara pepohonan. Kemenyan dibakar, aroma menyengat menusuk hidung, menciptakan suasana yang sakral. Lalu pemimpin adat mulai membaca mantra, memanggil roh-roh leluhur untuk turun ke bumi. Beberapa menit kemudian, penari satu persatu memasuki arena yang dipenuhi bara api merah membara. Mereka melompat, berjalan, bahkan berputar-putar di atas bara panas namun tidak tampak kesakitan. Tidak ada luka, tidak ada jeritan, hanya ekspresi kosong dan gerakan yang seperti dikendalikan oleh sesuatu atau seseorang. Dan disinilah bagian paling misteriusnya terjadi. Tiba-tiba, para penari mulai kerasukan. Suara mereka berubah, tubuhnya gemetar hebat, dan beberapa menangis tanpa alasan. Ada yang berbicara dengan bahasa kuno yang bahkan tak dimengerti lagi oleh warga muda. Ada yang menyampaikan pesan-pesan aneh. Konon, itulah saat roh leluhur masuk ke dalam tubuh manusia, menyampaikan pesan, petunjuk, bahkan peringatan. Penonton hanya bisa diam, tak berani menyela, karena mereka percaya saat itu bukan manusia yang sedang bicara. Fenomena ini tentu saja memicu berbagai perdebatan. Dari sisi budaya dan spiritual, ini adalah warisan suci yang tak ternilai. Tapi dari sisi ilmiah, banyak peneliti berusaha mencari penjelasan logis. Sebagian menyebut kondisi kerasukan ini sebagai bentuk trans, di mana seseorang kehilangan kesadaran akibat sugesti dan tekanan mental kolektif. Lalu soal menari di atas bara api, beberapa ilmuwan menjelaskan bahwa bara yang padat dan dilakukan dengan langkah cepat bisa meminimalisir luka bakar. Tapi, tidak semua orang bisa melakukannya. Dan tidak ada penjelasan ilmiah tentang bagaimana seseorang bisa masuk ke dalam bara selama beberapa menit tanpa terbakar sama sekali. Inilah yang membuat Tari Maluya berada di antara dua dunia, antara yang bisa dijelaskan dan yang tidak, antara budaya yang diwariskan dan kepercayaan yang harus dirasakan sendiri. Karena ritual ini bukan tontonan, tidak bisa dipentaskan di atas panggung atau dijadikan atraksi wisata. Ini adalah ritual sakral, dan karena itulah tradisi ini perlahan menghilang. Kini, hanya segelintir kampung yang masih melestarikan Tari Maluya. Di tengah modernisasi dan masuknya ajaran agama baru, banyak anak muda yang mulai meninggalkan tradisi ini. Mereka menganggapnya kuno, tidak masuk akal, bahkan syirik. Tapi bagi para tetua adat, ini bukan soal percaya atau tidak. Ini soal identitas, tentang menghormati leluhur dan menjaga jembatan antara masa lalu dan masa kini. Bagi sebagian besar dari kita, tarian api mungkin hanya akan terdengar seperti mitos. Tapi di tempat-tempat tertentu di Sulawesi Tengah, bara api itu masih menyala, diiringi genderang malam dan doa kuno yang bergema di antara pepohonan. Menjadi pengingat bahwa di dunia yang terus bergerak maju, masih ada ruang bagi yang tak kasat mata. Masih ada keyakinan bahwa arwah para leluhur belum sepenuhnya pergi. Jeti, masihkah tarian ini dilakukan di Indonesia? Jawabannya, ya, tapi hanya oleh mereka yang masih menjaga api leluhur.
dan berani berdiri di tengah bara untuk menyambut dunia lain.